Hai, pada video sebelumnya kita sudah berhasil mengamankan aplikasi kita dari user yang belum melakukan login. Jadi kalau dia mau mencoba akses halaman-halaman di dalam aplikasi kita, dia akan dilempar kembali ke halaman login dan muncul notifikasi ya, harap login terlebih dahulu. Kemudian kalau saya login sebagai super admin, semua halaman yang diberikan akses kepada super admin itu sudah berhasil ditampilkan. Kemudian kalau saya login sebagai admin, ya hanya halaman-halaman yang diberikan akses kepada admin yang bisa ditampilkan. Kemudian kalau dia coba masuk melalui URL, misalkan dia akses halaman user, sudah muncul notifikasi ya. Tapi ini dia mengarahkan ke halaman dashboard. Ini saya akan pindahkan dan saya akan buat halaman baru untuk menampilkan kalau dia tidak boleh mengakses halaman-halaman yang tidak diberikan hak akses. Kita cari di public nice admin, kita cari tampilannya ya. Ya ini PEX error 404. Ini kalian bisa klik kanan, open in default browser. Jadi kita akan gunakan tampilan ini. Jadi di controller dashboard ini kalian copy, kita ganti indeksnya menjadi error. Error. Judulnya juga ya. Save. Kemudian untuk filternya out filter. Ya ini ya. Ctrl B. Ini kita tidak arahkan ke dashboard, tapi dashboard slash error. Sekarang kita buat halaman error. Views, dashboard, ini file error titik php. Ini kalian copy dari layouts blank. Kemudian di save. Kemudian kita coba lagi akses ya halaman user. Ya, dia sudah dipindahkan ke halaman error. Sekarang kita copy tampilannya ya. Jadi kita buka lagi tampilannya di public nice admin PEX error 404. Kalian scroll, yang kita ambil itu cuman sectionnya ya. Nah ini, tidak perlu kita ambil semuanya. Kita copy saja di section. Ini bisa kalian minimize ya. Copy, kita paste di dalam content. Kemudian di save. Ini kalau di refresh, ya sudah muncul halamannya. Kemudian ini tidak perlu ya. Ini kita hapus kreditnya. Save, refresh. Ini tingginya terlalu tinggi ya. Kita kurangi tingginya. Nah ini min VH itu minimal tinggi ya. 100 kalau VH ini view height 100% dari tinggi layar. Ini bisa kita kurangi menjadi 80. Refresh. Ya. Kemudian untuk tombol back to home ini bisa kita delete ya. Dan di save. Kemudian refresh. Jadi kalau untuk admin dia coba-coba mengakses halaman yang tidak diberikan hak akses, dia akan dipindahkan ke 404, bukan lagi ke halaman dashboard. Kemudian untuk pesannya, ini bebas ya kalau kalian mau ganti pesannya. Untuk saya akan biarkan seperti ini.
Ya sekarang kita fungsikan halaman Tokbar ini ya, My Profile. Oh ini kita belum buat linknya ya, ini bisa di close. Ini juga Ctrl B, kita cari di layout index, scroll ke atas, Ctrl B, Alt Z. Nah ini kita belum ganti linknya ya. Nah di sini kita namakan linknya slash, karena semua user itu bisa mengakses halaman dashboard. Kita akan simpan di halaman dashboard untuk my profile dashboard. Ini kita tidak perlu buat controller baru ya, profile, dan di save. Ini kita copy lagi untuk ganti akun dashboard slash edit profile. Kemudian untuk ganti password ya, dashboard edit password, save. Sekarang kita buat profil di controller dashboard. Ini kalian copy, Alt Shift bawa, profil. Kemudian untuk profil kita akan panggil data user, jadi kita harus ambil modal user ya. Ini bisa kalian copy dari user, kita copy protect user model, dan jangan lupa copy juga function construct. Tapi untuk profil ini tidak kita butuhkan, jadi bisa di delete. Kemudian sudah pernah kita buat metodenya ya, ini get ID. Ini bisa kalian copy ya, dan kita paste di sini. Tapi untuk ID user, kalau di user kan dia dikirim dari parameter ya. Kalau ini kita ambil berdasarkan session, ID underscore user, karena pada saat user login dia akan diberikan session ID user. Sekarang kita buat tampilannya, profil titik php. Kita copy lagi dari, oh ini bukan di layout ya, ini di cut, atau langsung saja drag and drop. Untuk isinya kalian copy dari blank, kemudian paste di dashboard profile. Ini kita refresh, kita kunjungi my profile ya, halamannya sudah betul, tinggal kita tampilkan isinya. Ini isinya sudah pernah kita buat, yaitu di halaman user index. Kalian scroll ke bawah, cari di modal detail. Nah ini row-nya, ini langsung kalian minimize, kita copy semua div yang row, kemudian kita paste di dalam konten, save dan refresh. Nah sekarang tinggal kita isi datanya. Kita isi datanya dari atas ya, ini slash assets slash saya lupa apa nama foldernya, img ya, img slash php-eho, kontrol spasi tab. Jika ada $user foto, kontrol B, cetak fotonya, tanda tanya ya. Kalau tidak ada, cetak kita punya gambar no profile ya,
ya ini no profile titik png. Kalau saya refresh ya, fotonya sudah muncul. Sekarang kita cetak datanya. php echo tab username. Ini kalian copy, ini profil, copy lagi nama, telepon. Kemudian untuk aktif ini tidak kita butuhkan ya, karena kalau dia sudah berhasil login otomatis dia akunnya aktif. Yang sudah muncul kalau saya login sebagai super admin. Ya, datanya sudah sesuai ya dengan user yang login. Ya, di sini akan saya tambahkan 2 buah tombol supaya pada saat saya kunjungi halaman profil dan ingin mengubah profil, saya tidak perlu lagi klik di bagian top bar. Jadi kita tambahkan 2 buah tombol di sini ya. Ini kita minimize. Ya, kita tambahkan dalam call md9 ya. Titik. Kita buka tag A ya, tag A. Kemudian yang pertama itu adalah change profil. Jangan lupa kasih kelas ya. Kelas btn primary. Refresh. Sudah ada change profil. Ini linknya ke dashboard edit profil /dashboard/edit profil. Ini kalian copy lagi, Alt save bawah. Ini edit password. Oh, ini S nya 2 ya, edit password. Kayaknya tadi saya tulis S nya cuman 1. Ctrl B, Alt Z ya, ini ya. Harusnya password itu S nya 2. Edit password, change password. Kemudian di save dan refresh. Jadi kalau terlalu dekat kasih margin ya. Di sini ME margin N stripe 1, ini kita ganti tombol warnanya ya, jadi such as. Refresh. Kalau saya klik change profil ya. Sekarang kita buat edit profil di halaman dashboard. Ini kalian copy, kita ganti nama functionnya dan nama filenya. Judulnya edit profil. Kemudian di save. Dan jangan lupa ini kita butuh validation ya. Jadi kalian copy validation dari user pas ya, ini ya. Kemudian save. Sekarang kita buat halamannya, edit profil di dashboard. Titik php. Refresh. Edit profil. Oh, ini belum kita copy ya. Untuk layout blank. Refresh kembali. Sudah muncul. Kemudian untuk edit profil itu kita bisa copy dari halaman user edit. Jadi kalian buka di halaman user edit. Ini kalian minimize formnya, copy. Kemudian paste di dashboard edit profil. Ctrl B, save.
Kemudian untuk cancelnya jangan arahkan ke halaman user, tapi arahkan ke halaman dashboard. Kita buka ulang ya, akun setting. Ya ini untuk profil. Kalau usernya login, dia tidak bisa mengganti profilnya ya, kecuali kecuali super admin ya. Kalau super admin ingin mengganti data user, dia akan ganti dari menu user. Tapi kalau dari menu top bar, dia tidak diizinkan untuk mengganti profilnya. Jadi ini bisa kita delete. Kemudian scroll di bawah juga, untuk aktifnya juga tidak boleh bisa dirubah. Refresh. Nah, kita edit dari atas. Ini bukan user update, tapi dashboard ya. Dashboard update profil. Kemudian kita tidak perlu mengirimkan parameternya ya, karena parameternya itu nanti diambil dari session. Save. Dashboard ini sudah betul. Refresh kembali. Nah, sekarang kita buat ini update profil. Ini bisa kalian copy lagi dari controller user ya, di bagian update. Kita copy, simpan di dashboard. Jangan lupa ganti namanya ya, jadi update profil. Scroll ke atas. Ini saya sudah bisa close ya untuk user ya. Paste. Kemudian untuk ID user, ini sama seperti di atas ya, kita dapat dari session, bukan parameter yang dikirim. Kenapa kita tidak boleh ambil dari parameter? Karena kalau kalian tulis di sini ya, ini nantinya si user dia bisa mengganti-ganti parameternya. Kalau diklik di atas, ini kan kelihatan ya. Kalau kita kirim dari sini, bisa saja dia ganti, misalkan ID usernya seharusnya 2, dia ganti menjadi 3. Nanti yang berubah itu bukan datanya, tapi datanya user lain. Makanya untuk ID-nya itu kita ambil dari session, bukan dari parameter yang dikirim. Scroll, ini untuk di profil tidak dibutuhkan, aktif juga tidak dibutuhkan, jadi bisa di delete. Ini juga bisa dihapus, aktif juga di delete. Data berhasil diubah, kalau berhasil arahkan ke halaman dashboard. Refresh. Ini kalau saya ganti namanya atau saya tambah nomor teleponnya ya, submit ya, data berhasil diubah. Kalau saya buka kembali profil saya, nomor teleponnya sudah berubah. Sekarang kita coba ganti fotonya. Submit ya, fotonya juga sudah berubah ya di bagian top bar. Jadi untuk change profil sudah berhasil. Sekarang kita ganti change password. Ya ini kenapa kita buat seperti ini ya. Kalau super admin yang login itu tidak ada masalah ya, karena dia bisa ganti akunnya dari sini, dari menu user. Beda halnya kalau yang login itu adalah admin, karena admin dia tidak bisa mengakses halaman user. Makanya perlu kita buat untuk mengganti datanya di menu top bar. Bisa kita ganti fotonya, submit ya, karena si admin ini dia tidak bisa mengakses halaman user ya, makanya kalau dia mau edit dia ganti dari halaman top bar. Sekarang kita buat untuk change password.
Ini kita minimize. Ini bisa kita copy ya, paste, kita ganti nama metodenya, change password, edit password ya. Kemudian nama filenya juga edit password. Untuk data usernya ini tidak dibutuhkan, jadi bisa di delete. Ctrl B, kita buat filenya di dashboard, new file, edit password .php. Dan seperti biasa kita copy dari blank, kemudian di save. Ini bisa di close ya, di profil juga bisa di close, index juga bisa di close. Save, refresh. Ya, ini sudah pernah juga kita buat, jadi bisa kita copy ya dari user index. Kita cari di modal ya, di sini form password. Ctrl B. Jadi kalian copy formnya. Karena ini di modal, ini kita copy pelan-pelan, kita copy dari form. Kemudian langsung kita tutup ya. Kita tutup formnya. Kemudian kalian copy lagi untuk password dan password konfirmasi. Kemudian copy juga, untuk ini tidak perlu copy dari sini. Kita copy dari edit profil di bagian bawah. Ya ini. Untuk tombol submit dan tombol cancel. Alt Z. Refresh. Sudah ada ya password dan konfirmasi password. Jadi tidak perlu kita simpan di kanan ya, kita simpan saja di sebelah kiri. Kalian hapus saja kelasnya. Kemudian ini belum ada pesan errornya. Ctrl B lagi, oh tidak perlu ya, di atas sudah terbuka, kita copy dari sini. Untuk pesan errornya. Ini bukan username tapi password. Kemudian di bawah lagi kita copy. Ini bukan username tapi password konfirmasi. Ini juga kalian copy ya. Simpan di sini. Password. Copy lagi satu kali. Konfirmasi, password konfirmasi. Refresh. Tapi untuk ini salah judulnya ya, bukan edit profil ya. Ini change password. Refresh. Ya, untuk mengganti password ini kita harus butuh password lama ya, karena jangan sampai tiba-tiba akunnya lagi terbuka dan ada orang yang datang mengganti passwordnya. Jadi kalau mau ganti password dia butuh password lama. Beda kalau dari super admin ya. Kalau super admin dia tidak butuh password lama. Tapi kalau user yang ingin merubah password dari menu top bar, dia harus masukkan password lama. Jadi ini kalian copy lagi satu kali. Kita paste di bagian atas. Untuk passwordnya ini kita tambahkan, ini password konfirmasi, ini password lama. Ini jadi password baru. Ini kalian copy ya, password lama, kita ganti ID dan name. Jangan lupa juga pesan errornya. Kemudian di save, refresh. Ya, password lama, password baru, dan konfirmasi password. Kemudian untuk actionnya /dashboard /update password. Kemudian di save.
Ya untuk update password ini juga sudah pernah kita buat. Ctrl B, kalian bisa copy dari user ya. Kita cari password ya ini kalian copy, kita simpan di dashboard, paste, kemudian Ctrl B lagi, tutup sidebarnya, alt Z. Ini bukan password tapi update password. Kemudian seperti di update profil ya, ID user itu diambil dari parameter session. Ini kalian copy, kemudian paste di sini. Dan jangan lupa kita butuh password lama. Name-nya tadi adalah password lama. Tapi untuk password lama dia tidak butuh sama ya atau matches. Ini di delete. Sekarang sebelum kita ganti passwordnya, kita harus periksa ya apakah password lama ini sesuai dengan password yang ada di dalam database. Jadi kita ambil dulu data usernya. Ini kalian scroll ke atas. Nah, ini kalian copy ya. Ini di copy. Kalau rulesnya sudah berhasil terpenuhi, di sini kita ambil data user. Kemudian untuk mengecek apakah passwordnya sama dengan password yang ada di database, itu sama saja seperti kita buat di out di sini. Jadi ini bisa di copy ya. If jadi jika ini password diambil dari ini, kalian copy ya. Kita buat sebuah variabel baru, dollar password. Oh, enggak perlu ya. Langsung saja kita ganti di sini ya. Tapi ini bukan password, tapi variabelnya adalah ini, password lama. Apakah password lama sama dengan password yang ada di dalam database? Kalau sama, kita ganti datanya. Ini kalian cut lagi. Tapi kalau tidak sama, kita munculkan pesan error. Password lama salah. Ini kita arahkan ke halaman dashboard. Sekarang kita coba ya. Kalau untuk admin, ini untuk akun saya, username-nya sama dengan passwordnya itu sama dengan username-nya. Jadi ini saya masukkan password lama yang salah. Kemudian saya input password baru 1234567 submit. Seharusnya ini error ya. Ya error. Password lama salah. Oh, ini diarahkan ke halaman dashboard. Ini seharusnya dia kembali ke halaman ganti password ya. Ini bisa kalian alt atas ya. Ini kalian copy, return to dashboard, edit password. Ya, kita coba lagi. Kita masukkan password lama yang salah. Submit. Ya, password lama salah. Sekarang kita masukkan password yang benar ya. Admin 123. Kemudian password baru 1 sampai 8. Submit. Ya, passwordnya sudah berhasil dirubah. Sekarang kita coba login kembali ya.
Kita login dulu dengan password yang lama, admin 123, login. Ya, passwordnya sudah berubah ya. Sekarang kita ganti dengan password yang baru, 12345678. Ya, passwordnya sudah berhasil dirubah. Ini saya kembalikan ya passwordnya. Ya, jadi untuk menu top bar ini sudah berfungsi semuanya ya, my profile, akun setting, change password, dan sign out. Kemudian ini ada yang akan kita perbaiki lagi. Ini kalau kalian perhatikan, jika kontennya kosong, ini untuk copyright, dia akan naik ke atas, dan ini kelihatan jelek ya. Ini kita akan buat supaya si copyright ini, meskipun si konten ini kosong, dia akan tetap berada di bawah. Ini bisa kalian close ya semuanya. Ctrl B, kita cari di layout index, scroll ke bawah, kita cari copyright ya. Nah ini kalian cari nama kelasnya footer, kita cari di asset, css, style, Ctrl V, Ctrl F ya, footer. Ini kalian tambahkan titik di depannya supaya dia langsung cari yang kelasnya footer. Supaya dia berada di bawah, ini kita rubah ya posisinya menjadi fixed. Kemudian di save, refresh. Ya, kalau position fixed, untuk saat ini dia akan berada di atas. Supaya di bawah, kita ganti ya, bottomnya tuh 0, jadi dia 0 dari bawah. Refresh ya, meskipun kontennya kosong, dia akan tetap berada di bawah. Kemudian ini lebarnya kita ganti width 100%. Kemudian di save dan refresh. Jadi lebarnya sudah 100% ya. Kemudian kalau kalian di config, ini ada jarak ya, tidak kelihatan tombol submitnya. Kenapa? Karena kalau position fixed, itu dia akan menimpa konten lainnya. Jadi kalian kembali ke views, layout, index, di main ya, di sini. Di konten ya, di konten kalian kasih MB 5 atau margin bottom 5. Refresh. Ini kalau kurang bisa ditambah ya. Kita refresh lagi ya, sudah ada ya jaraknya, berarti ini tidak perlu ya. Masih kurang ya, kurang jauh jaraknya. Kita tambah saja di sini lagi ya, supaya dia 2 kali margin bottomnya 5 ya. Kemudian ini untuk logonya juga ya, ini terlalu besar. Kita akan edit logonya. Kalian buka di config, index, scroll ke bawah. Ini jangan 100%, kita ganti jadi 40%. Save dan refresh ya, jadi logonya sudah kelihatan lebih pas ya. Kemudian kalau diperhatikan di halaman dashboard ya, ini kosong, jadi ini akan kita isi. Coba kita contek ya dari template kita. Kalian buka di index ya, kita akan copy tampilan ini,
Jadi kalian cari sales. Nah ini yang untuk cardnya. Jadi kalian copy mulai dari atas ya. Nah ini sales card. Copy, kita paste di dashboard index. Ini kalian minimize dulu ya supaya gampang di copy. Kalian buka row ya, save dan refresh. Dan ini tampilannya sudah sama ya. Cuman ini belum terlalu mirip. Ini perlu kita tambahkan ini ya, class section dan class dashboard. Jangan lupa tutup section, save dan refresh. Ya tampilannya sudah sama. Kemudian ada beberapa yang akan kita delete. Contohnya ini filter, ini tidak kita butuhkan, jadi bisa di delete. Kemudian di save, refresh. Itu tulisan 12% juga tidak dibutuhkan untuk saat ini ya. Jadi ini bisa kita delete. Kemudian di save, refresh kembali. Ya kita akan ganti tulisannya, ini bukan sales tapi profil. Kemudian di save, refresh. Nah ini saya login dulu ya sebagai super admin. Karena saya mau copy untuk ikonnya di navigasi. Oh ini tidak ada ikonnya ya. Kita gunakan saja ikon dari user. Refresh. Jadi terlalu besar kotaknya. Ini call MD6 kita ganti jadi call MD3. Refresh lagi. Sekarang kita isi angkanya ini bukan 145 tapi sesuai dengan jumlah profil yang kita punya ya. Untuk menghitung berapa jumlah profil, kita bisa kirim datanya dari dashboard. Scroll ke atas. Dari sini kita butuh profil ya, profil model. Ini di copy lagi, Alt Shift bawa. Jangan lupa ini harus huruf besar. Kemudian kita kirim datanya ya, profil dolar dis profil model. Kemudian kalau kita mau ambil semua data, itu kita gunakan namanya find all. Tapi kalau kita mau hitung berapa jumlah semua data, itu tuh findnya kita ganti jadi count. Jadi hitung semua jumlah datanya. Kemudian di save. Dan untuk angka 145 ini kita ganti ya, PHP eho tab dolar profil. Kemudian refresh ya. Jadi profilnya ada 2 sesuai dengan data profil kita ya. Ini kalian copy lagi, Alt Shift bawa. Ini kita rubah jadi user. Ini adalah user model count all.
Ini kita minimize ya. Ini bisa di delete komentarnya. Ini kalian copy lagi, alt save bawa. Sekarang kita ganti judulnya jadi user. Ini ubah jadi user. Kemudian di save dan refresh. Ya, untuk user ada 3. Sesuai tabel user 3, untuk profil 2 ya. Kemudian kita cari ikonnya supaya ikonnya tidak sama. Ya, ini kita cari user. Ini kalian bebas ya, mau copy icon yang mana ya. Kita copy saja icon yang pertama. Kita ganti untuk icon profil. Ya, ini. Dan di save dan refresh. Ya, kayaknya sudah berubah ya. Ini kalau kalian mau ganti warna ikonnya di sini ya, tinggal kalian kasih teks, silakan danger, nanti dia jadi warna merah. Kemudian kalau kalian perhatikan ya, ini kartnya dia numpuk ya, ini tampilannya kurang bagus. Ini karena kartnya dia double ya. Ini sudah ada kart, kemudian di layouts index ini juga terdapat kart. Ini kalau saya hapus kartnya, ya seharusnya tampilannya seperti ini dan tidak ada padding ya. Ya, ini. Cuman kalau saya hapus langsung di dalam layout, saya pindah ke navigasi, kartnya jadi hilang. Jadi ini perlu kita buat sebuah kondisi ya, yaitu pada saat dia di halaman dashboard, kartnya tidak akan dicetak. Kalau dia tidak di halaman dashboard, baru kartnya dicetak. Jadi sekarang kita harus bisa mengambil URL-nya di atas. Oh, tidak perlu ambil URL ya, karena sudah kita kirim pakai data title. Jadi kita tinggal cek saja. Ini kalian copy. Jadi jika titlenya tidak sama dengan dashboard, kita cetak card dengan padding 3. Selain daripada itu, cetak kosong, kemudian di save dan refresh. Ya, kalau di halaman dashboard kartnya sudah hilang, tapi kalau saya pindah ke halaman lain, kartnya muncul kembali ya. Jadi dashboard kita sudah ada isinya. Dan kalau kalian mau ini berada di tengah ya, ini tambahkan di row justify content center, kemudian save dan refresh supaya dia berada di tengah. Nantinya kalau kita sudah punya studi kasus, kita bisa menghitung data-data lainnya dan kita tampilkan di halaman dashboard. Ya, sekian untuk video kali ini. Terima kasih.